Lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2316 sampai bab 2320. Saat Ye Chen dan Fei Kexin sedang berbelanja di mall, Liu Manqiong yang sedang mempersiapkan sidang tesisnya dalam waktu dekat, tiba-tiba menerima email yang ditandatangani oleh Universitas Jinling. Ketika dia melihat kata-kata Universitas Jinling, dia sangat bersemangat sehingga dia segera membuka email tersebut. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca isi email tersebut dengan lembut. Nona Liu Manqiong yang terhormat, halo. Saya seorang siswa berprestasi di Universitas Jinling, Luo Ruixue. Penanggung jawab rencana pengenalan bakat. Saya telah menerima surat lamaran dan resume Anda. Setelah peninjauan awal kami yakin bahwa situasi Anda sangat konsisten dengan kebutuhan rencana pengenalan bakat kami yang sangat baik, dan saya secara khusus mengundang Anda untuk datang ke Jinling untuk wawancara. Waktu wawancara ini. Melihat ini, Liu Manqiong tiba-tiba bersorak gembira, bagus. Chen Zixuan, teman sekelas dan teman di jurusan yang sama, diam-diam mencari informasi ketika dia tiba-tiba mendengar Liu Manqiong berteriak dan bertanya dengan heran, "Saudari Manqiong, ada apa denganmu? Apa yang bisa membuatmu begitu bersemangat?" Liu Manqiong berkata tanpa berpikir, "Saya menerima pemberitahuan wawancara dari Universitas Jinling. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pembelaan, saya bisa pergi ke sana untuk wawancara. Jika wawancara bisa jika saya lulus, saya akan tinggal di Universitas Jinling untuk mengajar." Chen Zixuan berkata dengan tercengang, "Tidak, Sister Manqiong, Anda akan menjadi dokter dari Universitas Hong Kong segera. Jika Anda ingin tinggal di sekolah untuk mengajar, sekolah memintanya, mengapa Anda harus pergi ke universitas di daratan? Bagaimana dengan mengajar di universitas yang kelasnya kurang?" Liu Manqiong berkata. Sangat dengan serius, Universitas Jinling bukanlah universitas berkelas. Sebaliknya, ini adalah universitas nasional kelas 2 dengan fakultas dan landasan pengembangan yang kuat. Chen Zixuan berseru, "Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak bisa mengalahkan Universitas Hong Kong. Dan jika Anda tinggal di Universitas Hong Kong, Anda tidak perlu meninggalkan Pulau Hong Kong. Anda dapat bekerja tepat di depan pintu Anda. Ini jauh lebih baik daripada pergi ke daratan untuk pembangunan." Liu Manqiong berkata sambil tersenyum. "Saya telah tinggal di Hong Kong selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk keluar dan melihat dunia luar." Chen Zixuan mengerutkan bibirnya. "Apa bagusnya dunia luar? Menurutku pulau ini tidak sebagus pulau Hong Kong dimanapun. Dan saudari Manqiong, keluargamu kaya, berkuasa, dan berpengaruh di pulau Hong Kong. Mengapa kamu tidak menjaga 1/3 hektar ini saja dan pergi jauh-jauh ke sana, daratan?" Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Manqiong, kakak, kamu ingin berkembang di daratan, apakah ini karena cinta?" Pipi Liu Manqiong langsung memerah, tetapi dia tidak mau mengakuinya, dan berkata dengan cepat, "Saya hanya ingin meninggalkan zona nyaman saya, jadi jangan membuat tebakan sembarangan, sekarang." Chen Zixuan melihat panorama penampilan Liu Manqiong dan berkata dengan sangat tegas, "Sister Manqiong, saya sudah mengenal Anda begitu panjang, dan aku sangat mengenalmu. Kamu tidak akan pernah berbohong. Tersipu saja. Lihat betapa merahnya kamu sekarang, dan kamu masih mengatakan tidak." Liu Manqiong tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Ketika dia menemukan bahwa wajahnya memang panas, dia dengan cepat berkata kepadanya, "Baru saja itu saja untuk saat ini. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong kepada orang lain." Chen Zixuan berkata sambil tersenyum, "Oke.
Aku tidak akan pernah berbicara omong kosong, tapi Sister Man Kiong, bisakah kamu memuaskanku penasaran? Aku sangat ingin jika kamu tidak keluar. Siapa dia? Dengan pesona seperti apa? Dia bisa memikat hati Nona Liu Man Kiong, yang dianugerahi gelar Master Tai di Universitas Hong Kong. Liu Man Kiong memelototinya dan mengingatkan, bisnis dengan bisnis yang serius. Jangan bergosip sepanjang waktu. Chen Zixuan tertawa dan berkata, gosip sama menyenangkannya dengan bisnis yang serius. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, Saudari Man Kiong, mungkinkah anak laki-laki yang kamu cintai di penjualan amal di Simsa Sui adalah anak laki-laki yang kamu bawa terakhir kali? Dia juga bilang dia tunanganmu saat itu. Apa kamu benar-benar berselingkuh, Liu? Man Kiong memandangnya tanpa berkata-kata dan bertanya tanpa daya, bisakah Anda berhenti bersikap vulgar? Tuan Ye dan saya tidak bersalah. Bagaimana kami bisa mengatakan kami berselingkuh? Balas Tuan Ye, balas kepolosannya. Chen Zixuan menjulurkan lidahnya dan bercanda. Saya kira Anda sudah mulai memberi nama anak-anak masa depan Anda. Kan, nama belakangnya adalah Ye. Jadi nama apa yang lebih baik untuk putra Anda? Ye. Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu tidak keberatan, aku akan menjadi ibu baptis anakmu. Bagaimana menurutmu, Liu? Man Kiong merasa wajahnya sedikit bengkak, dan dia berkata dengan sedikit marah, Suan-Suan, jika kamu selalu nakal di masa depan, akan lebih baik bagiku untuk menjauh darimu di masa depan, Chen. Zixuan mengerutkan bibirnya dan bertanya padanya, Saudari Man Kiong, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk memintanya keluar dan makan bersama? Sebagai orang seperti saya tidak punya keahlian lain. Saya pasti pandai mengidentifikasi bajingan. Saya bisa tahu apakah dia bajingan atau bajingan hanya dalam satu kali makan, Liu. Man Kiong berkata dengan nada melankolis, tidak mungkin. Dia akan berangkat malam ini dan meninggalkan Pulau Hong Kong. Ah, Chen Zixuan bertanya dengan heran. Apakah dia akan kembali ke daratan? Jika tebakanku benar, dia pasti dari Jinling, kan, Liu? Man Kiong enggan menyerah. Saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia hanya menghela nafas tak berdaya. Dia kembali ke Amerika. Kembali ke Amerika? Chen Zixuan buru-buru bertanya. Lalu apa yang kamu lakukan di Jinling? Pergi ke Amerika Serikat untuk menemukannya, Liu. Man Kiong memegang dagunya, menatap dinding tidak jauh dari sana dengan bingung, dan bergumam, dia pergi ke Amerika Serikat untuk menemani istrinya ke sekolah, dan akan kembali ke Jinling bulan depan, Chen. Zixuan bertanya dengan tercengang. Saudari Man Kiong, kamu? Apa yang kamu katakan? Dia punya istri. Iya. Liu Man Kiong mengangguk dan berkata dengan serius. Dia telah menikah selama 4 tahun. Aku akan pergi. Chen Zixuan tidak dapat mempercayainya sejenak, dan berseru, Saudari Man Kiong, kamu, apa yang tidak dapat kamu pikirkan? Liu Man Kiong tanpa sadar membalikkan pena di tangannya dan bergumam berkata, bukannya aku tidak bisa memikirkan apapun, aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat waktu di sudut kanan bawah komputer dan berseru, oh, tidak, ini sudah lewat jam 4. Saya harus bertanya padanya kapan dia akan pergi. Setelah Ye Chen berdiskusi dengan Fei Kexin, mereka menetapkan waktu keberangkatan pesawat pada pukul 7 malam. Alasan mengapa mereka memilih lepas landas pada pukul 7 adalah karena menggunakan pesawat pribadi Fei Kexin. Sekitar 12 hari untuk terbang ke Providence, jam. Lepas landas pada pukul 7 waktu Pulau Hong Kong, dan tiba di Providence kebetulan pukul 7 malam waktu setempat.
Waktu ini dianggap sebagai waktu pendaratan yang lebih cocok. Jika ini terlalu dini, itu akan menekan hari terakhir Ye Chen di Pulau Hong Kong. Jika terlambat, jika mendarat di tengah malam, itu juga akan mempengaruhi istirahat istrinya Xiao Churan. Namun, pada jam 7 di malam hari, agak memalukan bagi Chen Zhaozong dan Liu Jiahui. Karena mereka berdua ingin mentraktir Ye Chen makan secara pribadi saat makan malam. Chen Zhaozong ingin berterima kasih kepada Ye Chen sebagai sebuah keluarga. Tetapi Liu Jiahui ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Sayangnya, Ye Chen tidak sempat mengatur makan malam pada saat take off. Karena mengingat penerbangan internasional selama berbagai prosedur sebelum boarding, Ye Chen memutuskan untuk berangkat ke bandara pada pukul 5 jam di sore hari. Kali ini memang tidak cocok untuk mengatur makan malam lagi. Ketika Ye Chen menerima pesan dari Liu Manqiong menanyakan kapan saat lepas landas, Ye Chen mengiriminya waktu tentatif. Liu Manqiong mendapat balasan Ye Chen, segera berdiri, dan berkata dengan penuh semangat kepada Chen Zixuan, "Suan, saya harus pergi dulu. Saya sudah menyiapkan hadiah untuknya. Kami baru saja tiba di Pulau Hong Kong setengah jam yang lalu, dan saya bahkan belum repot-repot mengambilnya." Jam 5 sore, iring-iringan mobil Rolls-Royce Liu Jiahui mengantarnya dan Chen Zhaozong ke hotel tempat Ye Chen dan Fei Kexin menginap tepat waktu. Melihat Ye Chen, Liu Jiahui berkata dengan hormat, "Tuan Ye, iring-iringan mobil sudah siap dan siap berangkat kapan saja." Ye Chen mengangguk ringan, dan melihat Liu Manqiong tidak ada di sana, dia bertanya dengan santai, "Apakah Nona Manqiong ada di sini?" Liu Jiahui buru-buru menjelaskan, "Kembali ke Tuan Ye, saya menelepon Manqiong. Dia berkata bahwa dia kebetulan punya sesuatu untuk pergi ke bandara. Jadi dia pergi ke sana sendirian." Ye Chen berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo pergi juga." Setengah jam kemudian, Ye Chen dan Fei Kexin mengikuti iring-iringan mobil Liu Jiahui ke Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Iring-iringan mobil berhenti di depan gedung VIP. Setelah Liu Jiahui keluar dari mobil depan, dia berlari menuju mobil tempat Ye Chen duduk. Setelah membuka pintu, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda dan Nona Fei harus bekerja keras sekarang. Kami melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai bersama-sama terlebih dahulu. Dan konvoi juga harus melalui jalur kendaraan untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Kami akan menunggu Anda di dalam bandara setelah pemeriksaan keamanan. Setelah Anda selesaikan formalitas bea cukai, Anda dapat menemui saya segera setelah Anda keluar." Saat dia berkata, dia juga khawatir Ye Chen tidak akan puas dengan proses ini, dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Ye, Pulau Hong Kong memiliki proses yang lebih ketat memahami keselamatan penerbangan. Tidak seperti Amerika Serikat yang relatif longgar. Jadi semua prosedur ini sangat diperlukan. Mohon bersabarlah." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Iya, kalau begitu Nona Fei dan saya akan masuk dari di sini." "Oke." Liu Jiahui mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya akan mengirim kalian berdua dulu. Ayo pergi." Ye Chen berkata, "Tuan Liu, Anda tidak harus bersikap sopan. Silakan saja dan lakukan pekerjaanmu, dan kita bisa masuk sendiri." Setelah mengatakan itu, dia dan Fei Kexin keluar dari mobil satu persatu. Liu Jiahui bersikeras mengirim Ye Chen dan Fei Kexin ke gedung VIP dan melihat mereka memasuki saluran pemeriksaan keamanan. Kemudian, dia segera kembali ke iring-iringan mobil dan mengarahkan iring-iringan mobil untuk menjalani pemeriksaan keamanan melalui saluran kendaraan khusus. Karena Ye Chen,
Fei Kexin dan rombongan harus melalui satu proses bea cukai lebih banyak daripada Liu Jiahui dan lainnya. Ketika mereka menyelesaikan formalitas dan memasuki bandara, iring-iringan mobil Liu Jiahui juga menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan sudah berada di luar jalur VIP, menunggu. Melihat Ye Chen dan Fei Kexin keluar, Liu Jiahui yang menjaga pintu, segera melangkah maju untuk menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya telah mengirimkan barang bawaan Anda dan Nona Fei ke pesawat terlebih dahulu. Selain itu, ada juga beberapa oleh-oleh dari Hong Kong yang saya persiapkan khusus untuk kalian berdua, dan telah dikirimkan kepada Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kali ini saya datang ke Pulau Hong Kong. Saya telah membuat Tuan Liu sangat khawatir. Bagaimana saya bisa berani membuat Tuan Liu mengeluarkan uang lagi?" Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan. Terlebih lagi, saya tidak menyiapkan sesuatu yang terlalu mahal hadiah untuk kalian berdua. Itu hanya abalon kering yang relatif berkualitas tinggi. Ising gelas berbibir kuning dan kulit jeruk keprok Xin Hui. Ini hanya makanan khas lokal, dan sangat sulit untuk dihilangkan. Tetapi sulit untuk membeli produk asli di pasar. Jadi aku menyiapkan beberapa untuk kalian berdua." Dia mengatakan ini, tetapi Liu Jiahui tidak dapat menahan keluhan di dalam hatinya. Makanan khas lokal yang disiapkan untuk Ye Chen, Dewa Wabah, bernilai puluhan juta. Sesuai dengan pepatah lama, lebih mudah meminta dewa daripada menyuruhnya pergi, kata Ye Chen. Ketika Chen mendengar apa yang dia katakan, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Liu terlalu rendah hati. Apakah salah satu dari tiga hal itu Anda menyebutkan bahan-bahan yang sangat mahal?" Liu Jiahui berkata dengan cepat, "Tuan Ye, meskipun barang-barang ini mahal sekalipun mahal, itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Jadi tolong jangan bersikap sopan kepada saya." Ye Chen mengangguk. Melihat masih belum ada tanda-tanda Liu Manqiong di antara orang-orang yang berdiri di luar mobil, dia merasa tidak sadarkan diri, merasa sedikit kecewa. Namun, dia tidak bertanya pada Liu Jiahui lagi, dan berkata, "Tuan Liu, ini sudah larut. Ayo masuk ke mobil dan berangkat." Liu Jiahui melihat waktu dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, saya tidak tahu apa yang terjadi pada gadis ini. Manqiong, nomor teleponnya juga tidak dapat tersambung. Harap tunggu sebentar dan saya akan mencoba meneleponnya lagi." Setelah mengatakan itu, Liu Jiahui mengeluarkan telepon dan hendak menelepon ketika dia mendengar suara Liu Manqiong tidak jauh dari sana, "Ayah." Ye Chen tanpa sadar berkata melihat ke belakang. "Saat saya melihat Liu Manqiong, kekecewaan yang tak terkendali di hati saya menghilang seketika. Jika dia tidak bisa bertemu Liu Manqiong lagi sebelum meninggalkan Pulau Hong Kong hari ini, dia pasti akan merasa sedikit menyesal." Saat ini, Liu Jiahui juga terlihat bahagia, dan melambai kepada Liu Manqiong, dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh, "Dari mana saja kamu? Semua orang menunggumu, dan kamu bahkan tidak meneleponku." Liu Manqiong marah. Terengah-engah, dia berkata, "Seorang saudari yang baik baru saja kembali dari Jepang. Saya memintanya untuk membawakan beberapa barang untuk saya. Jadi saya datang untuk mengambilnya terlebih dahulu. Akibatnya, penerbangannya tertunda, dan saya hanya mengambil barangnya. Saya datang dengan cepat dan berlari sepanjang jalan tanpa melihat ponsel saya." Setelah mengatakan itu, Liu Manqiong mendatangi Liu Jiahui, melihat pada Ye Chen dan Fei Kexin, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Tuan Ye, Nona Fei, saya telah membuat kalian berdua menunggu lama." Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, kami baru saja tiba. Dan kami tidak akan mengejar penerbangan.
jadi kami tidak terburu-buru. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat Liu Manqiong memegang satu di tangannya, bersama dengan dokumen resmi. Liu Manqiong melihat ke kotak di tangannya dan tidak bisa bantu tapi lihat ke samping. Setelah itu, dia mengangkat kotak itu di depan Ye Chen dengan kedua tangannya dan berkata dengan penuh harap, "Tuan Ye, ini oleh-oleh untuk Anda. Tolong jangan menyukainya." Ye Chen tidak menyangka bahwa Liu Manqiong akan secara khusus menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Melihat ekspresi harapan di wajahnya, Ye Chen tidak melakukannya. Sopan kepada Liu Manqiong dan berkata terima kasih. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Manqiong atas kebaikan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak itu. Tanpa diduga, kotak itu sangat berat dan berat. Melihat dia menerimanya, Liu Manqiong tersenyum manis, lalu memikirkan sesuatu, dan kemudian dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, tolong buka hadiah ini setelah Anda naik pesawat." Ye Chen setuju, "Oke." Fei di samping Kexin bertanya dengan sengaja, "Manqiong, apakah Anda menyiapkan hadiah untuk Tuan Ye saja? Ini lebih tentang seks daripada teman." Liu Manqiong tiba-tiba merasa malu, dan berkata dengan canggung, "Maaf, Nona Fei, saya tidak sengaja melihat hadiah ini di situs web kemarin, dan hanya ada satu, jadi saya meminta seorang teman untuk membelinya dan membawanya. Saya akan menyiapkan hadiah Anda dan mengirimkannya kepada Anda nanti," kata Fei Kexin sambil tersenyum. "Aku hanya menggodamu dan bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius." Dia berkata, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, biarkan Manqiong membawa mobil bersamamu, aku akan segera bersamamu setelah penerbangan 12 jam. Saya tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan waktu berduaan dengan Anda." Liu Manqiong berkata dengan malu-malu, "Nona Fei, saya bisa naik mobil apapun," kata Fei Kexin sambil tersenyum, "karena mobil apapun bisa. Ayo ambil yang ini, saya akan masuk ke dalam mobil bersama Tuan Yuan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, melambaikan tangannya ke belakang, dan masuk ke dalam Rolls-Royce di belakang iring-iringan mobil Sri. Melihat ini, Ye Chen memegang pintu mobil dengan satu tangan dan berkata kepada Liu Manqiong, "Nona Manqiong, silakan masuk ke dalam mobil." Liu Manqiong sedikit mengangguk, menyapa ayahnya Liu Jiahui, dan membungkuk untuk masuk ke dalam mobil. Ye Chen juga segera masuk ke dalam mobil. Melihat Liu Manqiong masih kehabisan nafas, dia menduga dia pasti sangat lelah karena berlari jauh-jauh hari. Jadi dia berkata, "Karena penerbangan temanku tertunda, berikan saja padaku panggilan. Mengapa lari terburu-buru?" Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa membiarkan begitu banyak orang menunggu saya?" Dia tidak menunda terlalu lama. "Jika saya berlari beberapa langkah lagi, saya bisa mengejar waktu." Ye Chen agak bingung. Pria straight penderita kanker itu memandangi kotak di tangannya dan berkata, "Sebenarnya, tidak perlu memilih hadiah khusus untukku. Sebenarnya aku tidak kekurangan apapun." Liu Manqiong berkata dengan serius, "Anda memberi saya ramuan yang begitu mahal. Tidak ada hadiah balasan." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang memberitahu Anda bahwa ramuan itu sangat mahal? Apakah itu Nona Fei?" "Iya." Liu Manqiong berbisik gugup seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Saat itu kamu membelikanku casing ponsel. Aku tidak sengaja mengeluarkan ramuan yang kamu berikan padaku dan menunjukkannya kepada Nona Fei." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru menjelaskan, "Saya benar-benar tidak ingin pamer atau apapun.
Saya baru saja mendengar Nona Fei berkata bahwa Anda memiliki 2 ramuan ajaib, dan kemudian saya berpikir bahwa Anda juga memberi saya 1. Jadi saya tanpa sadar menunjukkannya padanya. Pada titik ini, Liu Manqiong membengkak. Keberanian menatap Ye Chen dan bertanya dengan lembut, "Maaf. Saya tahu Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak akan membiarkan saya memberitahu orang lain. Dan tidak mengizinkan saya menunjukkannya kepada orang lain. Saya pikir Anda bercanda." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, karakter Nona Fei masih bisa dipercaya. Tapi dia harus menyimpannya di dalam masa depan dan jangan biarkan orang lain melihatnya lagi." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pengemudi di depannya. Untungnya mobil ini memiliki privasi dan kaca kedap suara di jok belakang dan depan, sehingga percakapan keduanya tidak terlalu keras dan dipastikan pengemudi tidak bisa mendengarnya. Melihat bahwa Ye Chen tidak menyalahkan dirinya sendiri, Liu Manqiong akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan patuh, "Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memberitahu siapapun lagi di masa depan." Ye Chen mengangguk ringan, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya-tanya. Fei Kexin tidak tahu apa yang akan dia pikirkan ketika dia melihat pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang dia berikan kepada Liu Manqiong. Saat kakeknya sekarat, dia hanya memberinya setengah pil. Bukan karena Ye Chen pelit, alasan utamanya adalah dia agak tidak puas dengan Fei Kexin saat itu. Bagaimanapun, wanita ini menggunakan identitas palsu untuk mendekati dia dan istrinya Xiao Churan, dan bahkan diam-diam menyelidiki latar belakangnya, yang mana membuat Ye Chen merasa sangat sedih. Karena ketidakpuasannya, jika Fei Jianzong tidak direbut kekuasaan oleh putranya dan kehilangan segalanya dalam sekejap, dia tidak akan memberinya setengah dari pil. Namun, Fei Kexin saat ini tidak sama dengan Fei Kexin seperti sebelumnya. Dia telah bersumpah setia pada dirinya sendiri sejak lama, dan beberapa kali ini ketika sesuatu terjadi padanya, Fei Kexin juga mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dan berperilaku tanpa cela. Dia memperlakukannya dengan baik. Dia dan Liu Manqiong. Memang benar bahwa seseorang tidak dapat memihak satu sama lain. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan Fei Kexin datang ke Pulau Hong Kong untuk bekerja untuknya dan memberinya hadiah yang selalu dia impikan. Setelah 10 menit berkendara, konvoi sampai di hanggar tempat pesawat khusus Fei Kexin diparkir. Ye Chen awalnya mengira pesawat khusus Fei Kexin adalah jet bisnis mewah seperti Gulfstream G650, namun dia tidak menyangka bahwa yang diparkir di hanggar saat ini sebenarnya adalah Boeing 747 berukuran besar. Pesawat ini, seperti Air Force One, kendaraan kepresidenan AS, adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Saat ini, kru telah menyelesaikan semua inspeksi pralepas landas, dan lebih dari 10 orang, termasuk kapten dan pramugari, berdiri di bawah tangga spiral pesawat menunggu. Iring-iringan mobil berhenti satu demi satu, dan semua orang keluar dari mobil. Ye Chen melirik Liu Manqiong di sebelahnya, dan ketika dia melihat bibirnya mengerucut dan tidak berkata apa-apa, dia berkata, "Nona Manqiong, ayo keluar dari mobil." Liu Manqiong mengangkat kepalanya, matanya menatap Ye Chen dengan samar. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Ye, kapan saya bisa datang ke Pulau Hong Kong lagi lain kali?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada situasinya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan datang." Liu Manqiong mengangguk ringan, mengangguk. Dia berkata, "Kalau begitu tolong jaga dirimu, Tuan Ye. Ketika Anda datang ke Pulau Hong Kong, ingatlah untuk memberitahu saya di maju." "Tidak masalah." Ye Chen langsung menyetujuinya.
tetapi meskipun dia terlihat ceria di permukaan, dia masih sedikit kecewa di hatinya, melankolis. Akhir-akhir ini, aku sedikit santai karena menemani istriku Xiao Churan ke sekolah di Amerika. Namun, setelah jangka waktu ini berlalu, aku khawatir aku akan sangat sibuk lagi. Pada saat itu, aku tidak akan lagi sibuk, mempunyai waktu atau kesempatan untuk datang ke Pulau Hong Kong. Namun, Ye Chen saat ini tidak tahu bahwa Liu Manqiong di sampingnya sudah siap untuk diam-diam pergi ke daratan untuk pembangunan. Namun, Liu Manqiong tidak berencana memberitahu Ye Chen saat ini. Dia berpikir bahwa pertama-tama dia akan mendapatkan pekerjaan di Universitas Jinling, dan kemudian pergi ke Jinling secara langsung untuk memberi kejutan pada Ye Chen. Segera, Ye Chen dan Liu Manqiong turun dari mobil bersama-sama. Fei Kexin yang turun lebih dulu sudah menunggu di bawah tangga spiral. Liu Jiahui dan Chen Zhaozong juga maju ke depan. Liu Jiahui berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi enggan, "Tuan Ye, perjalanan Anda kali ini terlalu terburu-buru. Saya juga ingin mengundang Anda pulang dan tinggal beberapa saat lagi. Hari, aku tidak menyangka kamu akan melakukannya sekarang. Kami akan kembali." Ye Chen tahu bahwa Liu Jiahui hanya bersikap sopan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, mungkin ada kesempatan lain untuk mengganggu Tuan Liu di masa depan." Kemudian, Ye Chen memandang Chen Zhaozong dan berkata dengan serius, "Paman Zong, selama waktu ini, saya dapat mengurus keluarga saya dengan tenang, dan saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu ketika saya kembali ke Jinling." Chen Zhaozong dengan hormat mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan menunggu Tuan Ye mengirim Anda kapan saja." Ye Chen membalas senyumannya, dan kemudian berkata kepada Liu Manqiong, "Nona Manqiong, terima kasih, saya harap keramah tamahan yang saya terima akhir-akhir ini tidak mengganggu Anda." Mata Liu Manqiong penuh keengganan dan dia berkata dengan lembut, "Bagaimana mungkin, Tuan Ye terlalu sopan." Ye Chen tersenyum sedikit dan mengucapkan selamat tinggal ke beberapa orang lagi. Setelah itu, di bawah pengawasan beberapa orang, dia dan Fei Kexin naik ke pesawat. Boeing 747 ini memiliki desain kabin ganda. Bagian depan badan pesawat terbagi menjadi lantai atas dan bawah. Meski lantai atas lebih kecil, namun dapat dengan mudah menampung 3 hingga 40 kursi kelas bisnis. Sedangkan untuk pesawat Fei Kexin, seluruh D atas diperuntukkan bagi rombongan, sedangkan kabin bawah yang lebih besar dirancang dengan ruang konferensi, ruang resepsi, restoran, bar, dan 2 kamar tamu mewah dengan kamar mandi terpisah. Setelah menaiki pesawat, Fei Kexin pertama-tama membawa Ye Chen ke ruang tunggu di lantai pertama dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mari kita duduk di sini sebentar. Pesawat akan segera lepas landas. Setelah pesawat lepas landas, staf akan menyiapkan makan malam untuk kami. Jika kamu lelah setelah makan malam, kamu bisa pergi ke kamarmu untuk istirahat dulu. Penerbangannya sekitar 12 jam. Jadi kamu bisa tidur nyenyak." Ye Chen mengangguk. Saat ini, pesawat sudah mulai ditarik. Perlahan-lahan ditarik keluar dari hanggar. Melalui jendela, Ye Chen bisa melihat Liu Manqiong di bawah, terus-menerus melambai padanya. Ye Chen juga melambai padanya melalui jendela, dan kemudian sosok Liu Manqiong mulai menjadi semakin kecil di pandangannya. Setelah pesawat didorong keluar dari hanggar, keempat mesin mulai hidup, dan dengan mengandalkan daya dorong mesin, pesawat mulai meluncur menuju ujung landasan. Saat ini, Liu Manqiong hampir tidak terlihat, tetapi Ye Chen menemukan bahwa meskipun semua orang naik pesawat, dia masih berdiri di sana. Ye Chen berbalik dan melihat lama sebelum menoleh ke belakang. Entah bagaimana,
dia selalu memiliki rasa empati terhadap Liu Manqiong. Dia tahu bahwa gadis cantik yang membuat iri banyak orang di Hong Kong ini telah kehilangan semua warna dalam hidupnya sejak hari ayahnya berselingkuh. Sejak saat itu, selain menghadapi air mata dan rasa kasihan ibunya setiap hari, ia juga harus menerima kenyataan bahwa ibunya sedang sakit parah dan kondisi fisiknya yang semakin memburuk. Setelah ibu saya meninggal, meskipun ayah saya memberi saya banyak kompensasi materi, dibandingkan dengan pukulan yang diakibatkan oleh kematian ibu saya, kompensasi ini hampir seperti setetes air di ember. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Liu Manqiong tidak bahagia selama tahun-tahun ini, dan bahkan hidup dalam kenangan akan ibunya. Ini juga membuatnya merasa sedikit lebih tertekan pada Liu Manqiong. Saat ini, Fei Kexin melihat Ye Chen terlihat sedikit melankolis, dan merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak lebih buruk dari Liu Manqiong, dan bahkan jauh lebih baik dari Liu Manqiong dalam beberapa aspek, tetapi dia tidak mengerti mengapa Ye Chen hanya mengenal Liu Manqiong selama beberapa hari, tetapi dia bisa begitu memperhatikan Liu Manqiong, dan bahkan tahu bahwa dia sedikit emosional. Tapi aku tidak pernah menemukan perasaan yang berhubungan dengan diriku dalam dirinya. Sambil menghela nafas dalam hati, dia tidak lupa mengingatkan Ye Chen, "Tuan Ye, bisakah Anda membuka dan melihat hadiah yang diberikan Nona Liu kepada Anda?" "Oh, ya, Ye Chen." Kemudian teringat hadiah itu, jadi saya dengan hati-hati meletakkan koper itu di pangkuan saya dan membukanya dengan lembut. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa di dalam koper tersebut terdapat sebuah kotak kayu yang dibuat dengan sangat indah, dan tepat di atas kotak tersebut terdapat merek dagang Inggris Patek Philippe yang tercetak di atasnya. Fei Kexin di samping datang untuk melihat dan berkata dengan terkejut, ternyata itu sebuah arloji. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan nafas. "Nona Liu benar-benar jeli. Jika kamu minta aku memikirkan hadiah untukmu, mungkin aku benar-benar tidak bisa memikirkannya, karena kamu tidak kekurangan apa-apa. Tapi sekarang pikirkanlah, kamu hanya kekurangan jam tangan. Orang sukses seperti kamu sangat perlu memakai jam tangan yang dapat menonjolkan identitasnya saat dia keluar." Ye Chen tertawa. Liao tersenyum. "Alasan kenapa aku tidak memakai jam tangan adalah karena aku tidak suka memakainya. Sekarang aku selalu membawa ponselku saat keluar. Saya dapat memeriksa waktu paling akurat kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu memakai jam tangan besar di pergelangan tangan saya." Fei Kexin tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyukainya sebelumnya. Tetapi jam tangan ini diberikan kepada Anda oleh Nona Liu. Mungkin Anda suka memakai jam tangan karena orang ini." Setelah mengatakan itu, dia segera mendesak, "Tuan Ye, Anda harus membukanya dan melihatnya. Dengar, saya juga sudah melakukan penelitian tentang jam tangan. Mungkin saya dapat membantu Anda merujuknya." Ye Chen mengangguk dan membuka sampul atas kotak. Yang terlihat adalah jam tangan dial bulat besar dengan lingkaran batu permata biru di seluruh jam tangan dan bingkai emas putih yang terlihat sangat mengesankan. Fei Kexin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, 5073P Patek Philippe masih merupakan model safir teratas. Nona Liu telah memberikannya kepada Anda sekaligus. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jam tangan ini sangat bagus, mahal. Fei Kexin sedikit tersenyum, "Bagi Anda, ini mungkin bukan apa-apa, tapi jam tangan ini seharusnya menjadi salah satu jam tangan termahal. Harga transaksi sebenarnya adalah sekitar 10 juta dolar AS. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya jam tangan seperti itu? 10 juta dolar AS, bukankah ini terlalu mahal?
Fei Kexin berkata dengan bercanda, "Tidak apa-apa, Anda dapat membeli seluruh merek Patek Philippe dengan satu pil penghemat darah. Nah, Patek Philippe sudah masuk bisnis selama bertahun-tahun dan telah dipasarkan secara berlebihan dalam waktu yang lama. Nilai pasarnya hanya sekitar 80 hingga 10 miliar dolar AS, dan masih dinilai terlalu tinggi. Jika Anda memiliki pil penghemat darah dan ingin pindah, saya dapat membantu Patek Philippe. Beli dan tukarkan dengan Anda." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak, saya benar-benar memanfaatkan Anda. Bagaimana kalau saya menambahkan grup Rolex ke dalam daftar? Nilai pasar Rolex Group hampir sama, sekitar 10 miliar dolar AS." Ye Chen tidak menyangka Fei Kexin bersedia menggunakan Patek Philippe dan Rolex, dua perusahaan jam tangan ternama, untuk menukarnya dengan pil penyebar darah. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagi orang kaya raya seperti kakeknya Fei Jianzong, 20 miliar dolar AS sebagai ganti masa hidup 3 hingga 5 tahun masih merupakan jumlah yang sangat bagus. Bagaimanapun, pil peremajaan dapat menghasilkan lebih dari 300 miliar dolar AS, dan pil penghemat darah dan jantung dapat dengan mudah dijual seharga 1/10 dari pil peremajaan. Faktanya, Ye Chen juga tahu betul bahwa meskipun Fei Kexin mengatakannya seolah-olah itu hanya lelucon, sebenarnya inilah yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Namun, dengan mengatakannya dengan nada bercanda, dia menyisakan cukup ruang untuk bermanuver sebelum dan sesudahnya, memungkinkannya untuk maju, menyerang, dan mundur untuk bertahan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mau menjual pil hemat darah dan penyelamat jantung, maka dia pasti akan memperlakukannya sebagai lelucon dan melewatinya dengan mudah. Tetapi jika dia hanya mengikuti jejaknya dan menyatakan minatnya untuk berjualan dan bersekolah, maka dia pasti akan segera mengesampingkan sikap bercandanya dan berbicara serius dan mendalam dengannya. Hal ini membuat Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Fei Kexin benar-benar sangat pintar. Dia dapat menilai bentuk dengan sangat jelas dan mengontrol ritme dengan sangat akurat kapan saja dan dalam keadaan apapun. Sungguh menakjubkan, memikirkan hal ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Namun, Fei Kexin pasti tidak berpikir bahwa saya sudah berencana memberinya pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Mendengar pemikiran ini, Ye Chen tiba-tiba merasa seperti menggodanya. Dia tahu bahwa Fei Kexin bisa maju atau mundur, dan sepertinya memiliki inisiatif. Tetapi dia juga tahu bahwa dia masih memiliki kartu truf, yaitu berpura-pura bingung dengannya dengan sengaja. Jadi, dia memandang Fei Kexin dan tersenyum, lalu melihat interior pesawat yang mewah dan baru, dan tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Nona Fei, pesawat Anda sangat baru, bukan? Apakah kamu baru saja membelinya?" Fei Kexin sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa melalui percakapan seperti lelucon ini, dia bisa berdiskusi baik dengan Ye Chen tentang pembelian pil pengusir darah dan penyelamat jantung. Karena obrolan berakhir di sini, mungkin masalah ini sebenarnya bisa difasilitasi. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen akan langsung mengubah topik pembicaraan. Hal ini membuatnya merasa seperti ditinju di udara, belum lagi membuat kemajuan nyata. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan masukan apapun. Hal ini membuat Fei Kexin merasa sangat kecewa. Dia tidak bisa tidak memikirkan Liu Manqiong, dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang diberikan Ye Chen padanya, dan dia merasa lebih rendah diri. Dia merasa, Tuan Ye telah mengenal Liu Manqiong selama beberapa hari, jadi dia bisa memberinya pil peremajaan. Tetapi Tuan Ye telah mengenal saya jauh lebih awal daripada Liu Manqiong,
Tetapi dia bahkan tidak mau menjualnya kepada saya. Mungkinkah? Apakah hatiku jauh lebih buruk daripada Liu Manqiong? Pada saat ini, Fei Kexin tidak hanya kecewa, tetapi juga sedikit sedih. Keluhan ini membuatnya merasa tidak nyaman, dan matanya bahkan berubah menjadi sedikit merah, air pasang. Namun, dia tidak ingin Ye Chen melihatnya, jadi dia segera menyesuaikannya, mengikuti kata-kata Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, pesawat ini sebenarnya dipesan oleh kakek saya dari Boeing 3 tahun lalu. Prototipenya dari Boeing 747-8. Karena modifikasi interiornya juga perlu diselesaikan oleh Boeing, seluruh siklus produksinya sangat panjang, dan pengirimannya baru saja selesai di Chicago minggu lalu." Pada titik ini, Fei Kexin berhenti sejenak dan melanjutkan, "Awalnya, saya tidak ingin menggunakan pesawat ini. Tetapi ketika kakek saya mendengar bahwa saya akan datang ke Pulau Hong Kong untuk menemui Anda, dia langsung memindahkan pesawat ke New York." Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Fei, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Tuan?" "Tidak buruk," Fei Kexin berkata dengan jujur. "Tidak akan ada masalah kesehatan yang serius dalam waktu singkat, dan suasana hati saya sedang baik, jadi kondisi saya lebih baik dari sebelumnya, dan saya sibuk akhir-akhir ini. Saya akan belajar Tai Chi dari orang lain. Saya ingin tetap bugar dan hidup selama 2 tahun lagi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya itu orang tua dalam kondisi baik." "Ya." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Lihat, kondisi saya secara keseluruhan jauh lebih baik dari sebelumnya, semua berkat bantuan Anda, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Oh, omong-omong, Tuan Ye, kakek saya bertekad untuk memenangkan lelang pil peremajaan tahun depan, mengatakan bahwa dia harus mendapatkan pil peremajaan terakhir dengan segala cara." Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Kamu sekarang jurumudi seluruh keluarga Fei. Dari sudut pandang Anda saat ini, apakah menurut Anda lelaki tua itu menghabiskan ribuan dolar? Apakah layak membeli pil peremajaan seharga 100 juta dolar AS untuk seluruh keluarga Fei?" Fei Kexin berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Jika Anda melihatnya murni dari sudut pandang kepala keluarga Fei, itu pasti tidak layak. Bahkan jika keluarga Fei memiliki bisnis besar, uang tunai sebenarnya yang dapat mereka gunakan hanyalah nilainya pil peremajaan. Begitu uang ini dikeluarkan, seluruh keluarga Fei akan menjadi mobil mewah tanpa uang untuk mengisi bahan bakar, pesawat jumbo, omset banyak bisnis akan sangat terpengaruh. Selanjutnya, untuk membebaskan menyiapkan cukup uang tunai di muka, saya mungkin mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk seluruh keluarga dan investasi dengan periode pengembalian yang panjang mulai paruh kedua tahun ini, untuk memastikan bahwa setidaknya 350 miliar dolar hingga 400 miliar dolar akan disisihkan dalam paruh pertama tahun depan." Pada titik ini, Fei Kexin menghela nafas ringan dan menambahkan, "Tetapi, identitas saya bukan hanya kepala keluarga Fei, saya masih cucunya. Mengikuti dia dalam beberapa tahun terakhir, saya sangat bisa menyadari betapa kuatnya keinginannya untuk bertahan hidup. Saya tidak melebih-lebihkan. Untuk kakek secara pribadi dia mengatakan bahwa dia bahkan rela menyerahkan 80% dari seluruh aset keluarga Fei dengan imbalan 20 tahun hidup. Lagi pula, dalam hidupnya menurut pendapatnya, sebagian besar industri keluarga Fei saat ini diciptakan olehnya. Bahkan jika dia mengambilnya, setelah 80% hilang, 20% sisanya cukup untuk seluruh keluarga Fei menghabiskan beberapa masa hidup. Pada saat ini, Fei Kexin berhenti sejenak dan berkata dengan emosi, "Jadi bagi saya sekarang,
Di satu sisi, saya tidak bisa membiarkan keluarga Fei kerugiannya sangat besar. Di satu sisi, saya tidak bisa memenuhi keinginan kakek saya untuk bertahan hidup. Jika aku menolaknya saat ini, apa bedanya antara aku dan pamanku? Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah anak laki-laki yang membunuh naga itu pada akhirnya berubah menjadi jahat. Naga, inilah yang selalu aku ingatkan pada diriku sendiri. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi bagaimana Anda akan mendamaikan dua posisi berbeda ini, Fei? Kexin berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Saya pikir tidak bertanggung jawab memberikan 80% aset. Itu tidak bertanggung jawab kepada diri saya sendiri dan seluruh keluarga Fei. Tetapi jika saya memberikan 50%, saya tidak boleh ragu-ragu. Lagi pula, bagi kakek saya sekarang, nilai kehidupan lebih besar dari apapun. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke lantai mewah di pesawat dan berkata kepada Ye Chen, di ranjang kematiannya, jika dia diizinkan menggunakan jet pribadi yang berharga lebih dari 500 juta dolar AS untuk ditukar bahkan 1 hari untuk dirinya sendiri, dia pasti akan melakukannya. Akan setuju tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, dia menghela nafas, menatap Ye Chen, dan berkata dengan sangat tulus, Tuan Ye, jika Anda bersedia menjual pil peremajaan kepada saya akan memberi Anda setengah dari aset keluarga Fei dan saya tidak akan pernah merusak milik Anda. Janji, Ye. Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan serius. Orang-orang lebih takut mati saat mereka hidup. Bahkan jika Anda membelikannya pil peremajaan tahun depan dan membiarkannya hidup 20 tahun lagi, 20 tahun masih akan berlalu. Ya, pada saat itu, dia akan menjadi lebih takut mati dibandingkan sekarang. Apa yang harus kamu lakukan, Fei? Kexin berkata dengan sangat serius. Saya tidak bodoh dan berbakti. Selama saya bisa melakukannya dengan baik sekali dan memiliki hati nurani yang bersih. Ye. Chen mengangguk ringan, diam-diam mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung di tangannya, dan berkata kepada Fei Kexin, ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Aku berencana memberikannya padamu. Barusan, tidak terpikirkan. Pada saat ini, di tangan Ye Chen, dia memegang pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini diameternya sekitar 1 cm. Karena tidak seberharga pil peremajaan, Ye Chen tidak repot-repot mengambil kotak kayu untuk memasukkannya. Dia hanya menyegelnya dengan kertas lilin, khusus digunakan untuk membungkus makanan. Fei Kexin mendengar bahwa Ye Chen akan memberinya hadiah, dan seperti anak kecil, dia sengaja mengepalkan satu tangan dengan satu tangan, telapak tangan menghadap ke bawah, seolah itu sangat misterius. Untuk sesaat, dia mengira Ye Chen sedang bercanda dengan dia. Jadi dia tertawa lalu dia berkata, hadiah kecil apa yang Tuan Ye persiapkan? Mungkinkah itu serangga kecil? Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Saya tidak takut serangga. Ketika saya masih kecil, anak laki-laki selalu suka menggoda gadis kecil. Cara paling umum adalah menangkap mereka. Ada serangga di tangan, berpura-pura menjadi hadiah dan meminta gadis itu untuk mengulurkan tangan dan menerimanya. Fei Kexin tampak lebih ceria saat ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bawah tangan Ye Chen yang terkepal. Kemudian dia menatap Ye Chen dan bertanya sambil terkekeh, apakah kamu ingin menutupnya, mata? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, telapak tangannya menjadi rileks, dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung jatuh ke tangan Fei Kexin. Fei Kexin merasa seolah-olah ada bola kertas yang jatuh ke tangannya. Tetapi tampaknya lebih berat daripada kertas itu.
Jadi dia menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat sebuah bola yang dibungkus dengan kertas lilin. Dia tertegun sejenak, dan dia kemudian teringat pada pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang ditunjukkan Liu Manqiong padanya, yang sepertinya disegel dengan kertas lilin semacam ini. Pada saat ini, Fei Kexin merasa seolah-olah jantungnya telah dipukul dengan keras, dan bahkan kulit kepalanya mulai mati rasa. Detak jantungnya lebih cepat dari sebelumnya, seolah adrenalin sedang melonjak saat ini. Meski pil penyebar darah dan penyelamat jantung sudah tergeletak di telapak tangannya, Fei Kexin masih tidak bisa mempercayainya. Dia memandang Ye Chen tercengang dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Ye, bukankah ini pil yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung? Mengapa Anda tiba-tiba memberi saya hadiah yang begitu mahal?" Ye Chen menatapnya dan tersenyum ringan. "Saya benar-benar telah banyak merepotkan Anda selama periode ini. Pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini hanyalah sedikit pemikiran saya. Saya harap Nona Fei tidak akan menyukainya." Fei Kexin adalah seorang sedikit tersanjung, dan bahkan memilikinya. Sedikit panik, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda menyelamatkan nyawa Kexin. Tanpa Anda, kehidupan Kexin tidak akan mungkin hari ini. Anda sangat baik kepada Kexin. Saya bersyukur untuk itu. Apapun yang Anda lakukan adalah sebagaimana mestinya." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menyerahkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Ye Chen, dan berkata dengan penuh tekad, "Tuan Ye, pil ini benar-benar juga berharga, tapi Sin tidak bisa memilikinya." Ye Chen mendorong pil itu kembali dengan ekspresi serius, memasukkannya kembali ke tangan Fei Kexin, dan memegang tangannya dengan tangannya, sehingga dia bisa memegangnya erat-erat. Setelah meminumnya ramuan itu, dia berkata pada saat yang sama, "Ini sedikit dari niatku, terima saja dan simpan di dekatmu, untuk berjaga-jaga." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Jika tidak perlu, kalau begitu, jangan langsung ditransfer ke kakekmu. Anggap saja sebagai cadangan untuk dirimu sendiri." Fei kesenang melihat sikap tegas Ye Chen, dan dia begitu terharu hingga air mata mengalir tak terkendali. Saat ini, dia masih merasa rendah diri dan sedih karena Ye Chen memperlakukannya berbeda dari Liu Manqiong. Tanpa diduga, Ye Chen memberikan respons yang kuat pada dirinya sendiri begitu cepat. Nilai terbesar dari ramuan di depannya saat ini bukanlah ramuan itu sendiri, tetapi sikap yang dilepaskan Ye Chen melalui ramuan ini. Pil ini memberitahu dia bahwa Ye Chen peduli padanya di dalam hatinya. Alhasil, semua emosi negatif di hatinya pun berlinang air mata saat ini, dan seluruh suasana hatinya menjadi cerah, seperti seorang gadis yang baru saja mulai jatuh cinta, menerima surat cinta dari kekasihnya, yaitu manis di hatinya. Ye Chen melihatnya menangis dan berkata dengan cepat, "Lihat, bagaimana aku bisa membuatmu menangis bahkan jika aku memberimu hadiah kecil." Saat dia berkata, dia menyerahkan tisu dan berkata, "Seka air matamu dengan cepat." Pramugari datang mendekat dan melihatnya, dan mengira aku menindasmu ketika tidak ada orang di sekitar. Fei Kexin tidak bisa menahan tawa, dan sambil tertawa, dia mengambil tisu untuk menyeka air matanya, dan bercanda, "Kamu apa yang kamu takuti? Bahkan jika kamu benar-benar menggangguku, aku tidak menyalahkanmu." Berkata, dia menyadari bahwa leluconnya sepertinya tidak pantas, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, mengingat bahwa dia baru saja berbicara dengan Ye Chen sedang bercanda. Jadi dia segera berkata dengan penuh tekad, "Tuan Ye, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Sebagai imbalannya, saya akan membeli 2 perusahaan, Patek Philippe dan Rolex, dan memberikannya kepada Anda dalam waktu seminggu."
Ye Chen melambaikan tangannya dengan cepat. Dia berkata, "Tidak, tolong jangan." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Patek Philippe yang diberikan Liu Manqiong kepadanya, dan berkata tanpa daya, "Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan jam tangan ini. Dan kamu masih ingin memberiku sebuah perusahaan pembuat jam tangan. Untuk apa aku membutuhkannya?" Fei Kexin berkata dengan serius, "Tetapi jika pil penyebar darah dan penyelamat jantungmu dilelang, harganya akan mencapai setidaknya puluhan miliar dolar. Memang pantas." Ye Chen melambaikan tangannya dan memperingatkan, "Kexin, ingat, jika itu adalah sesuatu yang kuberikan padamu, tidak peduli seberapa mahal atau murahnya, itu hanya hatiku. Kamu tidak perlu merasa kecewa karena hadiahnya murah, dan tidak perlu merasa resah karena hadiahnya mahal. Kamu hanya perlu menerimanya diam-diam, dan tidak ada lagi yang penting." Mendengar ucapan Ye Chen kata-kata yang tulus, hati Fei Kexin tiba-tiba meleleh. Aku sangat terharu hingga tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya. Dia memahami pikiran Ye Chen dan tahu bahwa dia pasti mendapat tempat di hati Ye Chen. Jadi dia buru-buru menyeka air mata yang tidak bisa dikendalikan, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Kexin tahu. Ye Chen bersenandung, lalu berkata, "Saat aku kembali, sapa kakekmu, dan katakan padanya bahwa aku akan menemuinya lagi sebelum aku meninggalkan Amerika Serikat." "Oke." Fei Kexin mengangguk cepat. Dia mengangguk dan bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ingin menemui kakek untuk sesuatu? Saya akan memintanya untuk bersiap terlebih dahulu." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu bersiap. Saat saya melihatnya, saya akan memberitahunya untuk tidak pergi. Saya akan berpartisipasi dalam lelang ramuan peremajaan tahun depan." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Tuan Ye, mengapa ini?" Ye Chen berkata dengan serius, "Keinginan kakekmu untuk keabadian memang terlalu kuat. Jika dia ikut berpartisipasi dalam pelelangan tahun depan, dia pasti tidak akan mampu menanggung akibat kegagalannya, dan itu mungkin merugikan dirinya sendiri." Pada titik ini, Ye Chen berhenti sebentar, menatap Fei Kexin dan melanjutkan, "Terlalu toleran dan baik hati kemungkinan besar akan menyeret seluruh keluarga Fei ke dalam jurang maut. Anda dan keluarga Fei adalah sekutu yang sangat penting bagi saya di masa depan. Saya tidak ingin sekutunya akan rusak parah karena hal semacam ini." Fei Kexin berkata dengan malu, "Tuan Ye, kakek, dia selalu mengetahui apa yang dia inginkan dengan sangat jelas, dan akan mengambil tindakan dengan sangat sederhana. Dia akan melakukannya tidak mendengarkan nasihat. Tidak masalah." 2. Ye Chen berkata dengan enteng, "Aku tidak bisa membujuknya dengan sia-sia. Kalau begitu, apalagi dia, bahkan orang lain pun tidak bisa menerimanya." Mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Aku baru saja memberikannya padamu. Simpanlah pil penyebar darah dan penyelamat jantung itu. Setelah aku bertemu kakekmu, aku akan memberinya janji untuk menghentikannya memikirkan tentang peremajaan pil." Fei Kexin tidak tahu apa lagi yang ada di dunia ini. Itu lebih penting bagi kakek daripada pil peremajaan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, janji apa yang ingin Anda buat kakek?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Selama dia membantumu mengamankan posisimu sebagai kepala keluarga Fei, dia tidak perlu menawar pil peremajaan. Aku, Ye Chen, dapat menjamin bahwa dia akan hidup 10 tahun lagi. Bertahun-tahun, bersambung."